Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama, anak-anakku sekalian di rumah, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sebab pada hari ini kita senantiasa masih di dalam kesehatan, kenikmatan, kebugaran, dan dapat melaksanakan tugas-tugas kita belajar. Ini perlu disyukuri anak-anak, karena tidak sedikit orang yang sedang sakit dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, anak-anakku di rumah bersama Bapak Ibu orang tua supaya tetap menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, menerapkan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, dianjurkan oleh pemerintah. Bahkan protokol kesehatan itu supaya benar-benar bisa diterapkan sampai lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, rajin membantu orang tua sambil berolahraga ya. Istirahat, tidur yang cukup, makan makanan yang cukup gizinya, sehingga vitamin-vitamin, mineral-mineral itu bisa diperoleh untuk tubuh. Kemudian imunitasnya bertambah dan sehat insya Allah. Nah, anak-anakku sekalian yang saat ini berada di rumah, kita akan berdiskusi lagi, melanjutkan kegiatan diskusi yang kemarin. Nah, yang kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik atau ciri-ciri macam-macam otot-otot yang ada pada manusia ya. Di antaranya ada macam otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, kalian sudah memahaminya. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan diskusi tentang apa sih macam-macam gerakan otot itu dan bagaimana cara merawat otot kita agar tetap sehat. Sebab kadang-kadang otot kita terganggu bila mana mengalami cedera. Bagaimana kita menghindarinya? Nah, di sini ada langkah-langkahnya, ada apa tip bagaimana kita menjaga ya, merawat otot-otot itu agar tetap sehat. Kemudian anak-anak, tujuan kita belajar pada pagi hari ini di samping mengetahui macam-macam gerakan otot-otot, kemudian cara merawatnya, yang kedua diharapkan anak-anak nanti bisa membuat model ya, bisa membuat contoh otot-otot dari styrofoam. Nah, nanti ada penjelasannya di bawah ya. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung perhatikan gambar pada layar presentasi. Nah, ini contoh kaki ya. Contoh kaki yang mengalami cedera. Nah, di sini ada kakinya sampai bengkak, warnanya merah kehitaman. Nah, ini studi kasus ketika Pak Anto dan Beni itu tiba-tiba mendengar orang berteriak. Nah, itu ya, kan kaget. Tiba-tiba orang berteriak. Ternyata ada seorang pekerja yang keselio. Nah, namanya keselio, kakinya ya tentu saja kesakitan. Kesakitan karena ototnya, kakinya, pergelangannya keselio. Tampak tergelincir kah atau kepleset kah, sehingga menyebabkan dia keselio. Nah, sehingga agar kita tidak keselio, kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan persiapan-persiapan sebelum bekerja, termasuk dalam kegiatan olahraga. Sebelum kalian melakukan olahraga seperti sepak bola dan seterusnya, maka otot kita supaya dilemaskan dulu, kita menguasai tekniknya, kita melakukan stretching, pemanasan. Nah, itu ya. Yang lebih penting lagi, kerja otot kita jangan sampai diforsir.
Kalau diforsir itu dipaksa untuk terus bekerja. Kalau diforsir atau dipaksa, lama-lama juga lemah. Nah, itu supaya diperhatikan untuk menjaga kesehatan otot kita. Nah, itu ya. Oleh karena itu, dalam olahraga, dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas, kita supaya memahami apa yang mau kita lakukan, teknik apa yang harus digunakan sehingga tidak cedera. Nah, itu kita harus paham ya. Kemudian pada kasus itu ternyata setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keselio berangsur-angsur membaik. Nah, itu ya dari sebelumnya. Sebelumnya itu kalau digerakkan kan sakit, namanya keselio. Nah, setelah diobati, dirawat menjadi membaik. Nah, itu ya. Kemudian sekarang Pak Bejo bisa digerakkan kembali. Nah, itu. Kemudian bisa bekerja kembali. Nah, di sini dijelaskan tentang macam-macam gerak otot. Nah, itu ya. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Nanti ya. Kemudian gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Kemudian gerak memutar lengan sehingga telapak telungkup. Nanti ya. Kemudian gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauh dari sumbu tubuh. Nah, kemudian ada gerak yang memutar lengan sehingga tengadah, tangannya menengadah. Kemudian gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Sumbu tubuh itu badan tubuh kita ya. Kemudian anggota tubuh kita yang bergerak mendekat menjauh dari tubuh kita. Nah, itu yang dimaksud pada nomor 6 ini. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari dan lutut. Nah, itu macam-macam gerak. Perhatikan ya gambar di sini. Ini termasuk gerakan yang mana? Nah, itu ya. Nah, ini kalian punya bisa menggambarkan, tapi cukup ditulis di buku tulis, tidak usah di store di classroom, tidak usah. Ini cukup kalian mengetahui yang ini gerakan apa ya, ini gerakan apa ditulis. Kemudian di sini gerakan apa ditulis, cukup ditulis saja. Ini gerakan menjauh, membengkokkan atau gerakan apakah. Nah, itu ya. Kemudian nah ini gerakan apa ini? Melipat lutut ya. Nah, kemudian ini ada gerakan menjauh, merentangkan tangan, melebarkan kaki ya. Ini gerakan dan sebagainya. Contoh-contoh gerakan atau gerak pada otot. Nah, ini ya. Kalian bisa menuliskan dan menyebutkan macam-macam gerak itu di buku tulis, tidak usah di store di classroom. Nah, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu di rumah yang mendampingi, ayo kita berkreasi yuk membuat model gerak otot yang ada pada tubuh kita melalui styrofoam. Nah, itu ya. Ini langkah-langkahnya. Kalian siapkan dulu styrofoam. Styrofoam itu biasanya dipakai kalau sekarang dipakai kotak, di toko-toko roti, di toko nasi itu ada tentang jual styrofoam ya. Kalian siapkan styrofoam, pensil juga, spidol warna, cutter ya itu ya. Kemudian kerjanya gimana? Menggambar pola pada styrofoam menggunakan pensil. Kemudian setelah itu styrofoam dipotong sesuai dengan pola yang dibuat. Memberikan warna yang berbeda ya, diwarnai styrofoamnya menggunakan spidol.
kemudian merangkai tiap jenis potongan sesuai dengan gambar berikut. Nah, ini setelah dibuat styrofoam menggunakan model ini. Nah, kalian dirangkai ya, dirangkai modelnya ini. Jadi styrofoamnya dibentuk seperti ini, kemudian nanti dirangkai menjadi model ini. Nah, model itulah yang nanti kalian buat foto kemudian store di Classroom. Ya ini ya. Jadi tugasnya hari ini cukup satu saja, yang ringan saja, membuat pola atau model otot pada styrofoam, kemudian dirangkai menjadi model yang seperti ada ini. Sudah contohnya halaman 115. Nah, itu yang perlu kalian ketahui ya. Kemudian bagaimana cara menjaga dan merawat otot pada kita, pada manusia? Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Contohnya atau maksudnya, tujuannya adalah agar terhindar dari gangguan dan cedera pada otot ya, maka kita harus menghindari kegiatan-kegiatan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, atau kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot kita. Melakukan peregangan, stretching ya, sehingga tujuannya peregangan itu dilakukan untuk melemaskan otot-otot kita sebelum melakukan aktivitas lainnya ya. Nah, itu sebelum bermain, sebelum melakukan kegiatan aktivitas yang cukup berat atau lainnya, kita lakukan peregangan ya kan. Nah, peregangan dalam pelajaran olahraga biasanya dilakukan ya sebelum melakukan kegiatan lain. Anak-anak disuruh baris kemudian melakukan peregangan atau stretching. Kemudian yang ketiga, melakukan latihan rutin ya. Banyak latihan fisik yang dapat dilakukan menjaga kesehatan otot ya. Misalnya pagi-pagi bisa jogging, bersepeda, latihan kebugaran, dan seterusnya. Kemudian memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jangan lupa ya, dalam tubuh kita itu 90% atau berapa persen itu cairan. Oleh karena itu kita banyak minum air. Satu hari itu setidaknya mengkonsumsi air 6 gelas. Ya, cairan dapat membantu otot melemas sehingga kontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot. Penting sekali air ini. Nah, itu supaya banyak minum. Satu hari itu 6 gelas ya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Nah, apa itu? Misalnya putih telur, bagus untuk otot. Susu, ikan tuna, sayur brokoli, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, bayam, dan seterusnya. Itu untuk membantu kekuatan pada otot kita ya. Kemudian yang keenam, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Nah, itu juga perlu. Kalau ada krim khusus otot yang hangat, kita gunakan untuk merawat otot kita. Nah, anak-anakku sekalian, ini contoh ya, contoh bagaimana kita mampu menjaga dan merawat otot-otot kita. Nah, kita perhatikan satu model, satu orang kuat ya, Adi Ray. Nah, binaragawan asal Indonesia itu yang sangat kuat. Nah, ini bacaan tentang Adi Ray, silahkan kalian baca sendiri di rumah ya. Kemudian dipahami tentang seperti apa Adi Ray dulu dan Adi Ray sekarang ya. Terima kasih anak-anakku sekalian di rumah. Selamat belajar, jaga kesehatan. Untuk ide pokok boleh silahkan ditulis tetapi tidak disetor di kelas kita ya. Sehingga kita bisa menyelesaikan tugas yang tadi dari styrofoam membuat model otot-otot pada manusia ya.
Nah, terima kasih anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup demikian dulu, tidak perlu banyak, cukup memahami bagaimana memahami macam gerak otot dan cara merawatnya. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi, mudah-mudahan kita sehat selalu. Selamat belajar dan mengerjakan tugas latihan kita, membuat membuat model otot pada hari ini. Pak Ali akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.